Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan melanjutkan alur cerita anime Dan Dadan episode 2. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Ketika si cupu mengatakan bahwa namanya adalah Kenta Kagura, Ayase pun tidak mau menerima dan mendengarkannya. Bahkan, Ayase pun guling-guling tidak jelas. Namun tiba-tiba, kutukan si cupu itu pun merasuki dirinya lagi. Sebelum sepenuhnya merasuki, cupu pun meminta kekuatan Ayase untuk menahannya. Dengan kekuatan tenaga dalam Ayase, akhirnya dapat menggagalkan kutukan itu. Dari situ, Ayase pun lalu meminta peraturan ke si cupu untuk tidak menyebutkan namanya lagi di depan Ayase. Si cupu pun setuju saja. Mereka pun lalu berjalan pergi. Dengan berjalan, Ayase pun memberi nama si cupu dengan sebutan Okarun. Dan bila si cupu menggunakan nama Kenta Kamura, Ayase akan membunuhnya. Kalau gitu, kita panggil si cupu itu dengan sebutan Okarun saja ya bre. Oke? Dengan mereka terus berjalan, mereka pun tidak sadar bahwa hari sudah pagi saja. Dari situ, Ayase pun mengira kutukan Okarun tidak bakal terjadi karena menganggap hantu keluar saat malam saja. Ayase pun lalu mengajak Okarun untuk ke rumahnya dulu. Dan mereka pun sudah sampai di depan rumah si Ayase. Sebelum masuk ke rumah, Ayase pun berpesan dengan si Okarun untuk hati-hati. Karena nenek Ayase sedikit ketat terhadap cowok. Ayase pun lalu masuk saja. Namun saat Okarun melangkahkan kakinya di pagar rumah itu, Ayase yang melihat air di selokan itu, Ayase pun dengan kekuatannya lalu melakukan ini. Setelah Ayase melihat-lihat di pagar itu, ternyata di pagar rumah itu ada segel keamanan rumah dari kejahatan dan kesialan. Ayase pun lalu mengambil segel itu saja agar Okarun bisa masuk. Akhirnya dengan hati-hati, Okarun pun mencoba masuk lagi. Setelah melewati pagar rumah, Okarun pun jadi bahan ketawaan Ayase dong. Karena setelah terbakar tadi, rambut Okarun pun jadi keriting. Tapi kerenan gitu ya bre. Ayase pun lalu masuk ke rumah saja. Karena Ayase memanggil neneknya dan tidak ada di rumah, Ayase pun lalu meminta ke Okarun untuk masuk saja. Ketika Okarun akan masuk ke kamar Ayase, karena Ayase masih mau ganti baju, Ayase pun meminta ke Okarun untuk di luar dulu. Setelah Okarun menutup pintu kamar, Okarun pun lalu berteriak-teriak dong. Dan ternyata kutukan itu pun bangkit lagi. Setelah itu, Ayase pun memberi baju Okarun untuk ganti dulu. Namun sebelum itu, Ayase meminta ke Okarun untuk mengecek titiknya dulu, ada atau tidak. Setelah dicek, Okarun pun sampai bingung dong, karena tidak ada. Dari situ, mereka pun saling menyalahkan tentang tantangan yang mereka buat. Namun bagi Okarun pun tidak apa-apa, karena Okarun memang ingin punya teman. Dan itulah kenapa Okarun ingin sekali bicara dengan Ayase. Dan tiba-tiba bel rumah pun terus berbunyi. Karena nenek Ayase pernah bilang ada 2 bel di rumah itu
Yang satu buat manusia dan yang satu lagi buat roh jahat. Dan setelah diingat, itu ternyata adalah roh jahat. Karena tadi Ayashi melepaskan segel kertas jimatnya di pagar rumah itu. Mereka pun lalu keluar rumah lewat pintu belakang dan akan memasang kertas jimatnya lagi. Namun tiba-tiba rumah itu pun seketika langsung tertutup dengan pagar beton di berbagai sisi. Mereka pun sampai panik dong. Dan tiba-tiba hidung Ayashi pun mengeluarkan darah. Dan Okarun pun juga. Ayashi pun lalu melihat ke sekelilingnya. Dan ternyata itu karena kabut hitam itu. Dan roh jahat pun seketika lalu muncul. Dan langsung menyerang mereka berdua. Dengan ucapan roh jahat itu meminta pisang ke mereka berdua. Dan terus menyerang mereka berdua. Dan juga terus mengeluarkan asap beracunnya. Ketika mereka berhasil sembunyi, Ayashi pun bingung dong. Karena tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya untuk melawan roh jahat itu. Karena Ayashi juga mengendalikan kutukan Okarun itu. Baru selesai mengucap, seketika kutukan Okarun pun kembali beraksi. Namun belum sepenuhnya. Dari situ Okarun pun lalu punya ide akan melawan roh jahat itu. Dengan cara Okarun meminta ke Ayashi untuk melepaskan kutukannya. Namun pikiran Okarun masih ada. Ayashi pun lalu mencobanya. Namun di posisi begitu, mereka berdua pun masih akan diserang oleh roh jahat itu. Dan untung saja rencana mereka pun berhasil dong. Dan Okarun pun dapat menyelamatkan Ayashi dari serangan roh jahat itu. Dan Okarun pun berubah seperti ini. Roh jahat pun lalu menyerang Okarun dengan tangannya. Namun Okarun pun juga berhasil memotong jari roh jahat itu. Namun roh jahat itu pun lalu menatap ke Okarun. Dan itu pun membuat Okarun mengeluarkan darah lagi. Setelah itu mereka berdua pun merencanakan sesuatu. Yaitu Okarun untuk mengincar kakinya. Dan Ayashi akan menjatuhkan roh jahat itu dengan kekuatan psikisnya itu. Walaupun rencananya berhasil, namun roh jahat pun dapat memunculkan kakinya lagi. Lalu roh jahat pun menangkap Ayashi dan langsung dilemparkan ke pagar itu. Dalam posisi seperti itu, kutukan Okarun pun lalu merasukinya. Namun Ayashi pun masih dapat mengendalikan lagi. Merepotkan sekali sih. Lalu Ayashi pun mewarah dong. Dengan memanggil roh jahat itu dengan sebutan alien sumo. Dan mengatakan karena tadi sumo itu tangannya menyentuh tanah dan tidak mau mengakui kalah. Ayashi pun akan mengajarnya sendiri. Dan Ayashi pun meminta ke Okarun untuk melihatnya saja. Namun alien sumo itu pun tak peduli dan langsung mengajar Ayashi lagi. Setelah terhenti, ternyata Ayashi pun masih bisa mengendalikan Okarun. Dan juga memasang kertas jimatnya itu kembali. Dan itu pun membuat roh jahat alien sumo itu langsung terbakar. Dan tiba-tiba hari pun sudah pagi saja. Dan semuanya sudah kembali seperti semula. Dan mereka berdua pun akhirnya selamat. Dengan Ayashi menghela napas, kutukan Okarun pun seketika langsung beraksi. Itu pun membuat jengkel Ayashi dong. Setelah Ayashi melihat rambut Okarun berubah lagi dan membuatnya tertawa,
Ayasi pun seketika langsung pingsan. Dan setelah Ayasi pingsan, kutukan Okarun pun seketika langsung sepenuhnya beraksi. Wah, bakal seperti apa ya Bre nanti? Seru juga ternyata. Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.